lahat, yang kedua namanya syak. Kalau lahat itu dibuatkan seperti selorokan di arah kiblatnya, sehingga mayit itu masuk ke dalam sana, lalu ditata batu bata. Nggak banyak kayu di sana, kalau di Indonesia mungkin pakai kayu atau pakai bambu. Pada proses peletakan batu bata itu ada beberapa lubang, sehingga kalau nanti tanah itu mulai diturunkan, tanah itu akan masuk mengenai sang mayit. Rasul SAW mengatakan, sawu lahdahada, ini benerin, sempurnakan lahatnya orang ini. Sampai para sahabat itu mengira itu sunnah. Lalu Nabi SAW menoleh kepada mereka sambil mengatakan, amma inna hadha la yanfa'ul mayyit wa la yadhurruhu. Ketahuilah bahwa bagusnya lahatnya ini, kuburannya ini, peletakan batunya, itu tidak akan berguna buat mayit. Dan juga tidak akan membahayakan dia. Artinya kalau batu bata itu disusun ada lubang-lubangnya, atau kalau di tempat kita pakai kayu, kadang-kala masih ada bolong di antara kayu-kayu itu. Sebagian orang meminta daun pisang kadang-kala untuk menutupi celah-celah di antara bambu itu. Nabi SAW menjelaskan, ini nggak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya buat mayit. Dan juga tidak akan membahayakan dia kalau dibiarkan. Kenapa? Karena sang mayit sudah berpindah ke alam yang berbeda. Tapi kenapa Nabi SAW menyuruh para sahabat menyempurnakan? Beliau SAW mengatakan, walakin Allah yuhibbu minal amil idza amila an yuhsin. Akan tetapi Allah itu mencintai dari seorang pekerja, kalau dia bekerja, dia perbagus pekerjaannya. Di riwayat lain disebutkan, walakin innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Akan tetapi Allah mencintai apabila seorang melakukan sebuah pekerjaan, dia sempurnakan. Dan juga hal ini tidak disampaikan saat di kuburan saja. Di kesempatan lain, Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Nabi menyebutkan yang sama. Jadi bukan asal bekerja. Budaya menyempurnakan pekerjaan itu sebenarnya berlandaskan keyakinan bahwa kita sedang diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita ingin menjadi pegawai teladan yang mendapatkan reward nantinya, atau karena kita ingin mendapatkan posisi yang lebih baik. Bukan. Tapi karena kita menginginkan meraih cinta Allah Azza wa Jalla ketika bekerja. Di dalam agama kita, ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa kemarin di bulan Ramadan, atau puasa 6 hari di bulan Syawal. Tapi ibadah itu mencakup semua amalan yang dicintai Allah Azza wa Jalla dan diridhai, baik yang nampak atau yang tidak nampak. Dan subhanallah, di surat Al-Baqarah ayat 95, kita akan baca. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ayat berapa tadi? 95. Nah, kok berarti salah jemaah? Tunggu sebentar. Ana salah nyatet berarti. 195, afwan, 195, kurang satunya coba. Nah,
195. Nah, tafadhal. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب Coba المحسنين dibaca lagi. Wala tulqu. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Subhanallah. Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Bukan hanya dalam urusan agama, tapi dalam urusan dunia pun Allah mencintai. Apa buktinya? Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Allah azza wa jalla menetapkan untuk berbuat baik, menyempurnakan pekerjaan dalam segala perkara. Lalu beliau menyebutkan urusan menyembelih. فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. Apabila kalian hendak menyembelih, hendaklah menyembelih dengan cara yang paling baik. Pisaunya dibuat tajam. Bikin yang mau disembelih itu nyaman juga. Ini mau mati binatang, tetap kita disuruh berbuat baik. Wa idza qataltum, kalau kalian membunuh, juga membunuhlah dengan cara yang paling baik. Kita diperintahkan untuk membunuh kalajengking. Kita diperintahkan untuk membunuh umpamanya ular, tikus. Tapi jangan menyiksa. Juga ada manusia-manusia yang dihukum mati. Caranya pun harus yang paling baik. Allah itu cintanya. Ahibati fillah. Dan ketika malaikat Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang agama kita, bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, lalu bertanya tentang ihsan. Ihsan ini derajat yang paling tinggi dalam beragama. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam tentang ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Jadi tatkala kita beribadah dan kita merasa melihat Allah Sang Maha Agung yang azabnya sangat pedih, Allah Azza wa Jal yang memberikan segala-galanya, sehingga kita akan senang beramal dan menyempurnakan amalan tersebut. Atau kalau nggak bisa, maka hendaklah engkau senantiasa merasa diawasi. Hadirkan pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bicara bekerja, sempurnakan pekerjaan. Dan perlu niat yang baik juga. Karena ada orang bekerja nggak bernilai ibadah. Boleh jadi karena pekerjaannya haram. Atau pekerjaannya halal, tapi niatnya yang salah. Gimana sebenarnya niat bekerja? Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu harus ada niatnya. Dan semua akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Suatu hari Rasulullah SAW bersama para sahabatnya melihat seorang pemuda yang lewat dan dia sedang bekerja mengais rizki.
Dan semangat sekali pemuda ini bekerja. Semangat dan ketekunan dia bekerja membuat para sahabat berkomentar. Karena mungkin ada yang mengira bahwa kerja keras, kerja sempurna, tekun dalam melakukan sebuah tugas dalam urusan dunia itu sia-sia. Sehingga mereka mengatakan laita hadza fi sabilillah. Kalau semangat, ketekunan yang sedang dia tunjukkan ini digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Untuk berjuang. Bukan untuk cari uang. Sayang. Semangat, kesungguhan, tekad, fisik yang bagus, keahlian yang sempurna, itu kalau dipakai untuk cari dunia. Maka akhirnya Rasul SAW memperbaiki pandangan sahabat yang keliru ini. Beliau mengatakan kepada mereka sallallahu alaihi wasallam, "Lau kharaja yas'a." Kalian tahu, kalau orang ini keluar dari rumahnya, berusaha, bekerja, ala abawaini kabiraini syaikhaini fahuwa fi sabilillah. Kalau dia bekerja dalam rangka memberikan nafkah untuk mencukupi orang tuanya yang sudah sepuh, yang udah tua renta, fahuwa fi sabilillah. Dia tuh di jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan sia-sia. Yang kedua, in kana kharaja yas'a, kalau dia keluar bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada anak-anaknya dia yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah. Dia juga di jalan Allah. Yang ketiga, in kana kharaja yas'a, kalau dia bekerja dalam rangka mencukupi dirinya, agar dia tidak menjadi sampah di masyarakat, tidak menjadi benalu di masyarakat. Dalam rangka dia mungkin ingin menikah, yang penting dia dalam rangka mencukupi dirinya, menjaga kehormatan dirinya. Fahuwa fi sabilillah, maka dia pun di jalan Allah. Ada yang keempat. Ini yang berbahaya. In kana kharaja yas'a, kalau dia bekerja dalam rangka riya'an wa mufakharatan, dalam rangka dia berbangga-banggaan, dia ingin pamer, dia ingin membanggakan kesuksesannya, harta yang dia miliki, kesuksesan yang dia dapat, dia bekerja dalam rangka itu aja, fahuwa fi sabili syaitan, maka ini orang di jalannya syaitan. Maka hendaklah setiap muslim memperbaiki niatnya ketika dia bekerja. Kemudian hendaklah dia mencari pekerjaan yang halal. Oleh karena itu, seorang yang mau bekerja harus belajar. Belajar apa? Belajar mengenai pekerjaan yang hendak dia geluti. Dia mau melamar, dia lihat dulu pekerjaan ini halal apa haram. Oh halal, oh silahkan kalau halal. Tapi masalahnya ini halal pekerjaannya, namun kalau aku bekerja di sana, aku akan kehilangan beberapa waktu sholat. Karena di perusahaan itu, di tempat itu, di jam itu nggak boleh istirahat. Oh, kalau engkau sudah tahu itu halal, tapi ternyata mengantarkanmu kepada yang haram, maka tinggalkan.
Kenapa jamaah kita melihat tempat-tempat pekerjaan yang haram secara hukum agama? Namun banyak umat Islam yang menjadi pekerja di tempat ini. Karena dia nggak mau tanya. Dia nggak mau belajar. Dia melihat masyarakat, loh itu loh anaknya fulan kerja di tempat itu nggak apa-apa. Oh itu loh kerja di tempat itu nggak apa-apa. Bahkan mungkin ada sebagian na'udzubillah yang menjadi pelacur dan dia merasa nggak masalah. Aku memberikan nafkah. Niatnya baik. Dia seorang janda, dia memberikan nafkah kepada anak-anaknya karena suaminya, mantan suaminya tidak tanggung jawab. Mungkin dia juga memberikan nafkah kepada orang tuanya. Ingat, niat yang baik saja belum cukup. Maka diperlukan kepastian bahwa pekerjaan yang digeluti itu boleh atau tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal itu udah jelas. Yang haram itu udah jelas. Tapi di antara halal haram ini ada area abu-abu. Kok kalau dilihat dari sisi ini kayaknya haram, tapi dari sini kayaknya nggak apa-apa gitu loh. Banyak orang nggak tahu. Maka perkara yang seperti ini seharusnya ditinggalkan. Riba. Yang sampai hari ini kita melihat ya. Bank-bank konvensional yang menjalankan riba. Subhanallah. Pelanggannya banyak umat Islam. Oke, bank-bank harian yang keliling. Dia keliling. Dia bawa buku. Tiap pagi dia datengin tokonya fulan, rumahnya fulana untuk menagih, lalu memberikan penawaran untuk utang lagi. Dianggap dia sedang membantu orang-orang tersebut. Padahal sedang dilaknat oleh Allah SWT. Tadi jangan asal bekerja. Engkau perlu pastikan pekerjaanmu itu halal atau tidak. Gimana sekarang sulit mencari pekerjaan yang halal. 280 juta penduduk Indonesia. Berapa persen sih yang kerja di tempat yang dilarang? Di bar-bar. Yang jual minuman keras. Bahkan ada sebagian umat Islam buka kios jual minuman keras. Atau ada seorang muslim yang jadi pegawai di tempat penjual minuman keras. Dan dia mengatakan, oh saya tidak mencuri. Engkau tidak mencuri. Engkau tidak mengambil hak orang lain. Tapi engkau membantu menolong orang lain untuk berbuat dosa. Engkau mungkin tidak minum. Tatkala umat Islam belajar dan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang haram ini, insya Allah tempat-tempat itu akan ditutup. Karena mayoritas penduduk Indonesia ini muslim. Kemudian, tatkala masuk waktu sholat, engkau bekerja, maka tinggalkan pekerjaanmu. Ini khusus buat yang laki-laki ya. Berkaitan dengan sholat Jumat khususnya, kita ini hari Jumat. Allah Azza wa Jal berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan panggilan untuk salat Jumat, segera menuju zikrullah. Tinggalkan jual beli. Karena jual beli ini bicara untung dan rugi. Kalau seorang pegawai mungkin enak dia absen. Ketika azan dia berhenti bekerja. Tapi ketika jual beli dia berpikir, loh kalau aku tidak laksanakan transaksi ini, boleh jadi dia pindah ke orang lain. Itu aja tinggalin. Tinggalkan.
Wadharul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik buat kalian kalau kalian mengerti. Tapi sayangnya, ana seringkali khutbah Jumat di beberapa masjid. Ketika anak naik mimbar, yang datang sedikit. Orang masih sibuk di tempat kerjanya atau sedang sibuk istirahat dari pekerjaannya dan baru datang ke masjid tatkala khatib sudah khutbah kedua. Padahal hanya sejumat sekali. Engkau masih abaikan. Allah memuji ya, bisnismen ya, para pekerja-pekerja yang kata Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Lelaki-lelaki yang tidak dilalaikan dengan perniagaan mereka, dengan bisnis mereka atau jual beli mereka dari mengingat Allah, dari menegakkan salat. Enggak. Dia bekerja, dia sempurnakan pekerjaannya, tapi kalau sudah bicara hak Allah, maka tinggalkan. Ahibati fillah, kemudian kesadaran orang dalam bekerja itu penting. Kesadaran bahwa dia sedang diawasin oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ada pahala yang dia dapatkan. Dan bagi yang memiliki posisi dan jabatan, maka jangan sampai engkau salah membagi tugas, mendelegasikan pekerjaan, menjalankan amanah tersebut. Karena kita lihat di negeri kita kadangkala menteri itu mencopot direktur ini, mencopot direktur ini, katanya nggak kerja, nggak benar pekerjaannya. Jangan sampai engkau seorang muslim termasuk yang dicopot gara-gara engkau tidak menyempurnakan pekerjaanmu. Sadarlah Allah mengawasimu. Kemudian juga menempatkan SDM ya sesuai kompetensi itu penting sekali. Supaya pekerjaan itu sempurna. Ada orang-orang hebat tapi di tempat yang tidak tepat. Siapa yang salah? Kadangkala atasan. Nabi Musa alaihissalam, ingat tatkala beliau membantu dua perempuan untuk memberikan minum kepada domba-domba gembalaannya, akhirnya sang putri ini berkata kepada ayahnya, ya abati sta'jirhu, wahai ayahandaku, pekerjakanlah dia. Kenapa? Inna khaira man ista'jarta al-qawi al-amin. Sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang engkau pekerjakan adalah yang memiliki dua kriteria. Al-qawi al-amin. Yang kuat dan amanah. Jadi kuat secara keilmuan, kuat secara skill, kuat secara pemikiran umpamanya. Dan dia amanah. Maka tatkala engkau dikasih pekerjaan yang kau tahu kau nggak punya skill di situ, engkau laporan. Aku kayaknya nggak bisa terus di sini. Ada fulan yang lebih cocok. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Sampai pembantu di rumah itu nggak asal kerja, dia akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Walaupun hanya sekedar menjadi ART umpamanya. Barakallahu fiik, itu mungkin sedikit yang bisa disampaikan karena waktu yang tidak panjang ya. Ana mohon maaf karena teman-teman baru pulang kerja juga. Kita berada di akhir Jumat, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan menambahkan ilmu buat kita agar kita bisa mengamalkan dalam kehidupan ini. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator kita. Tafadhal. Baik, atas materi ini. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Yang pertama ini dari Ibu Melia. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya jika istri tetap bekerja dengan alasan ingin mengisi waktu agar bermanfaat, padahal gaji suami sudah mencukupi?
benarkah secara hakikat hasilnya sama saja dengan suami yang bekerja sendiri? Dan mengapa dalam kenyataannya sering terasa ada perbedaan nilai atau tantangan yang berbeda ya Ustaz? Mohon pencerahannya. Syukran. Barakallahu fiik. Di dalam agama kita, Allah Azza wa Jal sudah membagi tugas dan kewajiban. Walaupun saat ini, atau bukan saat ini ya, mulai beberapa puluh tahun yang lalu, itu ada gerakan feminisme yang menuntut persamaan antara laki-laki dan wanita. Padahal dua makhluk ini, yang satu dari Mars, yang satu dari Venus umpamanya. Mereka nggak sama. Sehingga tugas dan kewajibannya juga berbeda. Mereka diciptakan berpasang-pasangan untuk saling melengkapi. Kewajiban memberikan nafkah itu kewajiban suami. Bukan berarti istri nggak boleh bekerja. Istri wajib bekerja, tapi yang sesuai dengan tugas dia. Dia sebagai seorang istri, dia punya kewajiban melayani suaminya. Dia sebagai pemimpin di rumah suaminya, dia ngurusin anak-anaknya. Dan ini bukan pekerjaan yang hina. Kalau dikatakan mengisi waktu, itu bukan pekerjaan yang hina ngurus anak-anak. Orang-orang besar, itu di balik mereka ada ibu yang besar. Yang mungkin nggak dikenal ibunya itu siapa. Tapi sang ibulah yang berjuang untuk mendidik anak. Jadi apabila seorang istri tadi mau bekerja dan dia minta izin sama suaminya, diizinkan sama suaminya, tujuannya hanya untuk mengisi waktu kosong, maka merasa lebih baik tidak bekerja. Maksudnya mencari uang ketika suamimu sudah mencukupimu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau harus keluar jangan tabarruj, jangan bersolek seperti orang-orang jahiliyah. Sehingga apabila seorang wanita ini merasa jenuh, itu berarti dia belum bisa memanfaatkan waktunya untuk bekerja mencari akhirat dia. Dia bisa menghafal Al-Quran. Dia bisa memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholat. Sebagian salafus sholat ada yang sehari sholat 300 rakaat. Kecuali dia punya skill yang dia ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan ngisi waktu kosong, tapi dia sayang aku punya ilmu. Kalau suami mengizinkan, alhamdulillah pekerjaan rumah bisa aku handle, anak-anak bisa aku ajari. Aku punya waktu untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Tafadhol. Namun terkadang engkau pulang akan capek dan lelah sehingga tidak bisa melayani suami dengan baik. Hendaklah para wanita memandang bahwa dirinya diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mulia tatkala dia memuliakan dirinya dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melihat ada nilai yang kayaknya kurang pas ini dan itu, maka kembalikan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz. Apabila suatu waktu tidak rutin atau sangat jarang, itu ada kondisi yang mengharuskan kita sholat agak terlambat, namun masih di dalam waktunya. Apakah ini bisa disebut tidak mementingkan Allah, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, bicara sholat, subhanallah ya. Allah itu maha baik. Dulu, ketika Nabi SAW berangkat Isra dan Mi'raj, lalu beliau sampai ke Sidratul Muntaha, beliau mendapatkan tugas, kewajiban sholat ini 50 waktu. Bukan 50 rakaat ya, 50 waktu. Kemudian menjadi 5 waktu. Kalau 50 waktu berarti setiap setengah jam kita sholat. Namun subhanallah, Allah jadikan 5 waktu
tapi tetap di dalam catatan Allah 50 waktu pahala dan ganjarannya. Dan waktunya Allah juga tidak bikin sempit. Waktu subuh dari fajar terbit sampai matahari terbit. Kemudian waktu zuhur dari matahari tergelincir ya sampai masuk waktu asar. Waktu asar sampai masuk waktu maghrib. Maghrib sampai masuk waktu isya. Isya panjang waktunya. Selama sholat itu dilaksanakan di antara dua waktu tadi, antara awal waktu sama akhir waktu, tetap sholatnya sah. Tapi jangan ditunda-tunda tanpa sebab. Karena ada orang yang menunda sebagai sebuah kebiasaan. Amalan yang paling dicintai Allah salah satunya as-salatu fi awali waktiha. Salat di awal waktunya. Apabila engkau ada pekerjaan tadi yang menyebabkan memang tidak bisa meninggalkan, oke, nggak masalah. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Dan usahakan bagi kaum laki-laki salatnya berjamaah. Umpamanya di perusahaan kita itu baru keluar Ustaz jam 4 Ustaz. Akhirnya salat asarnya jam 4 umpamanya. Alhamdulillah masih di waktunya. Tapi usahakan dikerjakan berjamaah agar kita mendapatkan fadilah tersebut. Jadi seperti itu buat teman-teman yang mungkin tidak bisa di awal waktu, usahakan tetap tepat waktu dan tidak menjadi kebiasaan ya menunda-nunda sholat tanpa ada sebab. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Ini ada lagi tanya, mungkin perlu dua lagi. Assalamualaikum, mau bertanya. Waalaikumsalam. Kita sebagai pekerja yang berhubungan langsung dengan produk dengan gramasi yang sudah ditentukan, di mana beberapa pekan ini timbangannya sering kurang karena sudah ketentuan dari atasan. Misal kita buat produk seberat 26 gram, tetapi aktualnya sering 25,9 gram. Itu bagaimana dengan hukum saya sebagai operator mesin yang menjalankan mesin? Coba Ustaz. Barakallahu fikum. Ada hal-hal yang ditoleransi karena memang sulit untuk mengepaskan umpamanya. Tapi kalau dia itu bisa tepat, ini bicara gram ya, kadangkala kurang setengah gram atau kurang 1 gram. Dan itu ditoleransi karena memang dia tidak mampu untuk mengurangi kadangkala lebih atau kadangkala kurang. Semoga nggak masalah. Tapi kalau dia bisa, namun dia mengurangi dalam rangka mencari keuntungan yang lebih besar. Ya kurangin itu, tujuannya adalah mencari keuntungan yang lebih besar. Dan tulisan itu tetap 30 gram mamanya, padahal nggak sampai 30 gram, maka apabila kita mengikuti aturan yang ditetapkan itu, kita ikut dosa. Kita ikut berdosa. Karena kita membantu. Padahal takarannya bisa pas. Tapi ini sebuah kejahatan sebenarnya. Kejahatan yang secara hukum negara itu dilarang. Secara hukum agama juga nggak boleh. Maka buat operator yang seharusnya bisa memastikan barang itu beratnya 30, tapi kemudian dia rubah jadi 29,5, jadi kurang setengah gram, maka dia ikut dosa. Apa yang harus dia lakukan? Ya dia sampaikan kepada atasannya, mohon maaf, letakkan yang di tempat lain. Kalau di sini aku akan terus berbuat dosa. Oh nanti marah atasannya, dia akan dipecat. Jangan takut, yang ngasih rezeki engkau bukan atasan. Dan boleh jadi, bukan boleh jadi, memang janji Allah Azza wa Jal, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahullahu khairan minha, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Ini tadi untuk perkara yang memang bisa sebenarnya, tapi kita memang melakukan perbuatan itu untuk mencari keuntungan yang lebih banyak dan merugikan pelanggan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jadi Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz. Barakallahu fiik. Nah. Tanya Ustaz, apabila kita bekerja dengan baik dan mengikuti sesuai job scope yang diberikan, apakah ini termasuk dalam ibadah zikir kepada Allah Ustaz? Barakallahu fikum. Naam. Tergantung niatnya. Kalau pekerjaannya sudah halal dan dia kerjakan dengan baik, niatnya apa? Niatnya tadi memberikan nafkah. Karena Allah wajibkan dia memberikan nafkah kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya. Atau untuk dirinya. Maka akan bernilai ibadah. Tapi kalau ambisi dia dunia, gaya hidup dia, untuk pamer, untuk berbangga-banggaan, maka fi sabilis syaitan, dia di jalannya syaitan gitu. Pekerjaannya sama, niatnya yang berbeda. Maka boleh jadi ada dua orang yang dia berada di divisi yang sama. Sama-sama sempurna pekerjaannya. Bahkan bersaing mereka untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Yang satu niatnya memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Yang satu niatnya untuk pamer dan berbangga-banggaan. Maka yang satu bernilai ibadah, yang satu tidak bernilai ibadah. Ini tipis sekali jemaah. Maka hendaklah kita melihat niat kita itu apa. Kemudian setelah engkau bekerja, engkau mendapatkan harta, jangan lupa di harta itu ada hak orang lain. Tatkala kita berbagi, insya Allah kita ngobatin hati kita dari yang namanya hubbud dunya. Karena sedekah itu bukti keimanan. Dan ketahuilah bahwa semua pekerjaan akan ditinggalkan. Kita akan mendapatkan 3 pertanyaan di kuburan. Man rabbuk, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Maka teruslah bekerja, tapi jangan lupa. Semua akan kita tinggalkan dan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan di majelis ini seorang yang berbuat dosa kecuali Engkau sudah ampuni dosa-dosanya. Kalau ada yang sakit, Engkau sembuh.